Kebanyakan orang berpikir kekayaan bersih adalah sesuatu yang dapat diukur hanya dengan melihat saldo bank atau portofolio investasi Anda. Tetapi pada kenyataannya, situasi keuangan Anda dibentuk oleh lebih dari itu. Itu adalah pilihan-pilihan kecil yang Anda buat setiap hari, kebiasaan-kebiasaan yang Anda kembangkan dan bagaimana Anda melakukannya. Berinteraksi dengan uang Anda tidak memerlukan penasihat keuangan untuk mengetahui posisi Anda. Cukup lihat dengan jujur cara Anda menjalani hidup. Setiap keputusan yang Anda buat, dari cara Anda menangani uang tak terduga hingga cara Anda mendekati pengeluaran sehari-hari. Ceritakan sebuah kisah tentang masa depan finansial Anda tanpa menyadarinya. Kebiasaan yang Anda bentuk dapat membangun kekayaan Anda secara diam-diam atau membuat Anda terjebak dalam siklus yang sulit dihentikan. Jika Anda pernah bertanya-tanya apakah Anda sedang bergerak menuju kesuksesan finansial atau hanya mengayuh air, rutinitas harian Anda mungkin menahan jawabannya. Mari kita menyelami kebiasaan sehari-hari yang mengungkapkan kekayaan bersih Anda. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkan Anda, tetapi begitu Anda mengenalinya, Anda akan melihat seberapa besar tindakan kecil Anda dapat memengaruhi masa depan keuangan Anda. Nomor 1. Bagaimana Anda menangani uang tak terduga? Hidup ini penuh dengan kejutan. Terkadang mereka datang dalam bentuk uang yang tak terduga. Apakah itu bonus kerja, pengembalian pajak, atau hadiah acak? Bagaimana Anda menangani ini? Rezeki nomplok mengatakan banyak hal tentang posisi finansial Anda. Banyak orang melihat uang tak terduga sebagai alasan untuk memanjakan diri atau meningkatkan gaya hidup mereka. Sepatu baru, gadget baru, atau liburan akhir pekan dadakan mungkin tampak seperti ide bagus saat ini. Tetapi mereka yang sedang membangun hubungan jangka panjang, kekayaan jangka panjang, pikirkan tentang hal itu secara berbeda. Mereka melihat uang yang tak terduga sebagai peluang untuk membangun keamanan finansial daripada menghabiskannya segera. Mereka menginvestasikannya, menyimpannya atau menggunakannya untuk membayar hutang dari waktu ke waktu. Keputusan-keputusan kecil ini menciptakan bantalan yang membantu melindungi mereka dari stres keuangan di masa depan. Nomor 2. Hubungan Anda dengan hutang. Hutang tidaklah buruk, tetapi bagaimana Anda mengelolanya adalah yang terpenting. Jika Anda menemukan diri Anda memaksimalkan kartu kredit dan hanya melakukan pembayaran minimum, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda hidup dari gaji ke gaji. Gaji berjuang untuk maju. Di sisi lain, mereka yang membangun kekayaan menggunakan utang secara strategis. Mereka memahami perbedaan antara utang baik dan buruk. Utang baik seperti hipotek atau pinjaman untuk investasi bisnis dapat membantu Anda membangun kekayaan dari waktu ke waktu. Utang buruk seperti kredit tinggi. Kartu kredit dapat membuat Anda terjebak dalam siklus pembayaran yang tampaknya tidak pernah berakhir, alih-alih terus-menerus meminjam dan menumpuk hutang. Fokus membangun kekayaan dalam melunasi hutang yang ada. Mereka menghindari pinjaman yang tidak perlu dan menggunakan pinjaman yang mereka miliki sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan keuangan jangka panjang. Nomor 3. Anda menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Luangkan waktu untuk berpikir kemana uang Anda pergi setiap bulan. Berapa banyak ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu Anda butuhkan? Tentu saja, membeli kopi setiap hari atau melakukan pembelian impulsif sesekali tidak tampak seperti masalah besar. Tetapi seiring waktu, hal-hal kecil ini bertambah. Pengeluaran rutin untuk hal-hal yang tidak penting, mulai dari gadget hingga pakaian trendy, mungkin terasa menyenangkan pada saat itu, tetapi dapat dengan mudah menggerogoti keuangan Anda. Orang kaya tidak menolak kemewahan, tetapi mereka mengutamakan nilai daripada dorongan hati mereka. Membeli barang-barang yang memberikan kepuasan jangka panjang daripada mengejar kesenangan sementara. Mereka tahu bahwa pengeluaran kecil yang berulang yang tampak tidak berbahaya dapat memiliki dampak besar pada pertumbuhan keuangan mereka dalam jangka panjang. Nomor 4. Apakah Anda membayar diri Anda sendiri terlebih dahulu? Ini adalah salah satu kebiasaan utama yang membedakan orang kaya dari orang lain. Mereka membayar diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum membayar tagihan, melakukan pembelian atau membelanjakan apapun. Mereka memastikan untuk menyisihkan uang untuk menabung dan berinvestasi. Kebiasaan ini tidak tergantung pada berapa banyak yang Anda hasilkan. Ini tentang berapa banyak yang Anda simpan. Orang kaya memahami bahwa keuangan mereka di masa depan dimulai dengan kebiasaan menabung dan berinvestasi yang konsisten meskipun dalam jumlah kecil. Dengan memprioritaskan menabung dan berinvestasi,
Mereka meletakkan dasar bagi keamanan finansial dan pertumbuhan mereka dari waktu ke waktu. Kebiasaan sederhana ini berkontribusi pada kekayaan jangka panjang. Nomor 5, kemauan Anda untuk menunda. Kepuasan salah satu kebiasaan paling ampuh untuk membangun kekayaan adalah kemampuan untuk menahan pembelian impulsif. Orang-orang yang sukses secara finansial tidak membeli barang hanya karena mereka menginginkannya saat itu juga. Mereka mempertimbangkan pilihan mereka, mempertimbangkan dampak jangka panjang dan sering menunda kepuasan sampai pembelian. Sejalan dengan tujuan keuangan yang lebih besar, menunda kepuasan tidak berarti tidak pernah membeli apapun yang Anda inginkan. Itu berarti memahami perbedaan antara sesuatu yang Anda inginkan sekarang dan sesuatu yang akan membantu Anda membangun kekayaan di masa depan. Itu adalah kemampuan untuk berinvestasi dalam aset yang menghasilkan keuntungan seiring waktu, daripada menghabiskan waktu untuk kewajiban yang hanya menguras sumber daya Anda. Nomor 6. Cara Anda menangani inflasi gaya hidup. Inflasi gaya hidup adalah salah satu perangkap keuangan paling umum yang dialami orang. Ketika pendapatan Anda meningkat, mudah untuk berpikir sudah waktunya untuk meningkatkan gaya hidup Anda. Mobil baru, rumah yang lebih besar, liburan yang lebih mahal. Meskipun menggoda, siklus pengeluaran lebih banyak saat Anda mendapatkan lebih banyak dapat mencegah Anda dari membangun kekayaan nyata. Orang kaya menolak dorongan ini alih-alih meningkatkan gaya hidup mereka ketika pendapatan mereka meningkat. Mereka meningkatkan investasi mereka. Mereka tahu bahwa hanya karena mereka mampu membeli sesuatu tidak berarti mereka harus membelinya dengan mengendalikan pengeluaran mereka, dan fokus pada membangun kekayaan mereka, mempercepat pertumbuhan finansial mereka. Nomor 7. Bagaimana Anda menghabiskan waktu luang Anda? Waktu adalah salah satu sumber daya paling berharga yang Anda miliki dan bagaimana Anda menghabiskannya dapat mengungkapkan banyak hal tentang pola pikir finansial Anda. Orang kaya memahami bahwa waktu adalah bentuk mata uang mereka, sering menggunakan waktu luang mereka jam untuk belajar membangun keterampilan baru, jaringan atau bekerja pada proyek sampingan yang menambah pendapatan mereka. Mereka secara aktif berinvestasi pada masa depan mereka, bahkan di luar pekerjaan utama mereka. Di sisi lain, orang yang tetap terjebak secara finansial sering membuang-buang waktu luang mereka pada kegiatan pasif seperti menonton TV, scroll media sosial, atau menghabiskan uang untuk hiburan yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan finansial mereka. Orang kaya melihat waktu sebagai investasi menggunakannya dengan bijak untuk meningkatkan kehidupan dan kondisi keuangan mereka. Nomor 8. Kemampuan Anda untuk berinvestasi secara konsisten. Berinvestasi bukanlah sesuatu yang terbatas bagi orang-orang super kaya. Ini adalah kebiasaan yang dapat dikembangkan oleh siapa saja. Bahkan investasi kecil yang konsisten dapat menghasilkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu. Kuncinya adalah konsistensi. Orang-orang kaya tidak menunggu sampai mereka memiliki sejumlah besar uang sebelum mereka mulai berinvestasi. Mereka memulainya sedini mungkin dan menjadikannya kebiasaan, baik itu melalui saham, real estate, atau rekening pensiun. Keindahan investasi yang konsisten adalah bahwa hal itu memungkinkan bunga majemuk yang menguntungkan Anda dari waktu ke waktu. Kontribusi rutin dapat berubah menjadi kekayaan besar bahkan jika Anda memulai dari yang kecil. Nomor 9. Bagaimana Anda memandang uang? Pola pikir Anda tentang uang memainkan peran besar dalam situasi keuangan Anda. Jika Anda melihat uang sebagai sesuatu yang terus-menerus terlepas dari jari-jari Anda tidak akan pernah merasa memegang kendali. Tetapi jika Anda melihatnya sebagai alat untuk menciptakan peluang dan keamanan, Anda akan membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Orang kaya tidak mengidolakan uang atau takut akan uang. Mereka menghormatinya, mengelolanya dengan baik dan menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan daripada stres. Jika mereka menggunakan uang mereka untuk mengamankan kesempatan kebebasan dan kedamaian hidup dan pikiran. Nomor 10. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bergaul dengan Anda. Dapat memiliki dampak yang mendalam pada kebiasaan keuangan Anda jika Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menghabiskan gaji hidup dengan gegabah atau tidak memprioritaskan pertumbuhan finansial. Kemungkinan besar Anda akan mengadopsi beberapa kebiasaan tersebut. Namun jika Anda mengelilingi diri Anda dengan individu yang bertanggung jawab secara finansial, orang-orang yang terdorong, orang kaya sering belajar dari orang-orang di sekitar mereka dan mereka mengelilingi diri mereka.
dengan orang-orang yang menginspirasi dan menantang mereka untuk tumbuh. Kekayaan bersih Anda bukan hanya angka. Rekening bank Anda adalah cerminan kebiasaan Anda, pilihan-pilihan harian yang Anda buat yang membentuk masa depan finansial Anda. Sadar atau tidak, setiap keputusan yang Anda buat, dari cara Anda membelanjakan uang hingga cara Anda berinvestasi, memainkan peran dalam menentukan kesuksesan finansial Anda. Jika Anda merasa bahwa beberapa kebiasaan ini beresonansi dengan Anda, jangan merasa berkecil hati. Gunakan mereka sebagai motivasi untuk mengendalikan masa depan keuangan Anda. Ingat, membangun kekayaan bukanlah tentang perubahan tiba-tiba. Ini tentang secara konsisten membuat keputusan kecil yang disengaja yang bertambah seiring waktu. Karena pada akhirnya kekayaan sejati tidak dibangun oleh keberuntungan, melainkan oleh kebiasaan.